Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Yakin dengan NIM 2019 017045. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting dalam skripsi saya, yaitu dengan judul pengaruh motivasi pengetahuan perpajakan, motivasi karir, motivasi kualitas, motivasi sosial, motivasi ekonomi, dan motivasi berprestasi terhadap minat mahasiswa mengikuti brevet pajak. Slide yang pertama, latar belakang. Peluang berkarir di bidang perpajakan masih sangat tinggi, namun pengetahuan mahasiswa akuntansi tentang luasnya dunia kerja dalam bidang ini masih sangat minim. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melahirkan lulusan akuntansi yang kompeten, profesional, dan berkualitas, terutama sebagai calon-calon akuntan pajak dan konsultan pajak. Perguruan tinggi dapat melaksanakan kegiatan berupa pelatihan brevet pajak untuk memberikan pemahaman dan pelatihan dan melatih mahasiswa untuk mencegah masalah di bidang perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuktikan motivasi pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti brevet pajak. Yang kedua, untuk membuktikan motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti brevet pajak. Kemudian yang ketiga, membuktikan motivasi kualitas berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti brevet pajak. Dan yang keempat, untuk membuktikan motivasi sosial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti brevet pajak. Kemudian yang kelima, untuk membuktikan motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti brevet pajak. Kemudian yang terakhir, yang keenam, untuk membuktikan motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti brevet pajak. Manfaat penelitian. Dengan adanya tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan tentang minat mahasiswa mengikuti brevet pajak yang dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan seperti motivasi pengetahuan perpajakan, motivasi karir, motivasi kualitas, motivasi sosial, motivasi ekonomi, motivasi berprestasi terhadap minat mahasiswa mengikuti brevet pajak. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian di bidang akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan di masa mendatang. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh penerapan teori yang diperoleh pada perkuliahan seputar pengetahuan perpajakan dan sedang mengikuti brevet pajak di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Bagi lembaga akademik, memberikan tambahan informasi untuk meningkatkan minat mahasiswa mengikuti brevet pajak. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai minat mahasiswa mengikuti brevet pajak. Kajian teori perilaku terencana atau teori planned behavior. Theory of planned behavior dikembangkan oleh ASEAN pada tahun 1991. Teori planned behavior merupakan suatu teori yang menjelaskan perilaku individu. Teori plan of behavior membuktikan 3 faktor penentu niat yang independen secara konseptual, yaitu behavior belief, normative belief, dan principal behavior control dalam mempengaruhi niat untuk melakukan suatu perilaku. Teori kebutuhan Amselen. Teori kebutuhan dikemukakan oleh Amselen. Teori tersebut menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan sendiri-sendiri sesuai dengan karakter serta pola pikir yang membentuknya. Amselen menjelaskan bahwa setiap individu memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil. Brevet pajak. Brevet pajak merupakan program pendidikan ekstrakurikuler yang memberikan pemahaman tentang kewajiban perpajakan yang berlaku dan cara pemenuhannya, memberikan pengetahuan teknis tentang perhitungan dan pelaporan pajak, menyampaikan informasi tentang ketentuan perpajakan tersebut, menolong peserta dalam menyusun perencanaan pajak untuk diri mereka sendiri atau perusahaan yang diwakili. Motivasi pengetahuan perpajakan. Motivasi merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Motivasi karir. Motivasi karir merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk berpeluang mendapatkan kesempatan
dalam pengembangan karir, misalnya melalui promosi dan mendapatkan penugasan, penerapan, dan kenaikan gaji secara berkala. Motivasi kualitas. Motivasi kualitas merupakan persepsi yang mengukur kemampuan diri seseorang dalam bidang yang ditekuninya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Motivasi sosial merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri untuk melakukan perbuatan yang bernilai sosial, mendapatkan pengakuan maupun penghargaan dari lingkungan di mana seseorang itu tinggal. Motivasi ekonomi. Motivasi ekonomi merupakan suatu dorongan dari diri seseorang untuk meningkatkan kemampuannya dengan tujuan agar mencapai penghargaan finansial yang diinginkan. Motivasi berprestasi merupakan pendorong individu untuk selalu mencapai persepsi yang lebih baik dari sebelumnya. Kerangka pikir penelitian. Yang pertama, motivasi pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbayar pajak. Motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbayar pajak. Motivasi kualitas berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbayar pajak. Motivasi sosial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbayar pajak. Motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbayar pajak. Dan motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbayar pajak. Pembahasan hipotesis. Berdasarkan kerangka pikir penelitian, motivasi pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbayar pajak. Semakin tinggi motivasi mahasiswa ingin meningkatkan pengetahuan perpajakan, maka akan semakin tinggi pula minat mahasiswa untuk mengikuti program berbayar pajak. Motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbayar pajak. Semakin tinggi minat mahasiswa ingin meningkatkan karir, maka semakin tinggi minat mahasiswa mengikuti berbayar pajak. Motivasi kualitas berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbayar pajak. Semakin mahasiswa memiliki motivasi yang tinggi terhadap kualitas, maka akan semakin tinggi pula minat mahasiswa untuk mengikuti program berbayar pajak. Motivasi sosial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbayar pajak. Seseorang yang memiliki motivasi sosial akan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya melalui berbayar pajak, agar bisa memperoleh penghargaan dari lingkungan sekitar. Motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbayar pajak. Semakin tinggi motivasi ekonomi, maka akan semakin tinggi pula minat mahasiswa mengikuti berbayar pajak. Motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbayar pajak. Semakin tinggi motivasi berprestasi, maka semakin tinggi pula minat mahasiswa untuk mengikuti program berbayar pajak. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan mengolah data primer. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada mahasiswa akuntansi angkatan 2019 sampai dengan 2022 yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan dari universitas seluruh Indonesia. Yang kedua, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 akuntansi angkatan 2019 sampai dengan 2022 di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Yang ketiga, sampel. Sampel digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa S1 akuntansi angkatan tahun 2019 sampai dengan 2022 di seluruh universitas yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan dan berbayar pajak. Dengan demikian, sampel sudah menerima pemahaman yang cukup untuk memberikan respon mengenai minat mahasiswa untuk mengikuti berbayar pajak. Yang keempat, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Yang kelima, sumber dan pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari mahasiswa prodi akuntansi angkatan 2019 sampai dengan 2022 di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang keenam,
Tempat dan waktu pengambilan data. Penelitian ini dilakukan pada universitas yang ada di Indonesia, khususnya mahasiswa akuntansi angkatan 2019 sampai dengan 2022. Pengambilan data dilakukan secara online dengan menyebar kuesioner menggunakan WhatsApp dan Instagram. Waktu penelitian mulai pada bulan 19 Oktober 2022 sampai dengan 3 Januari 2023. Tahapan analisis. Yang pertama, uji kualitas data. Yang kedua, uji statistik deskriptif. Dan yang ketiga, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian. Yang pertama, uji kualitas data. Dalam penelitian ini telah dilakukan uji kualitas data. Berdasarkan uji kualitas data, pernyataan dari seluruh variabel dinyatakan valid dikarenakan nilai Pearson correlation lebih besar dari nilai tabel dan nilai signifikannya di bawah alfa yakni 0,05. Seluruh variabel memiliki nilai akrobat alfa lebih tinggi dari 0,60. Maka seluruh variabel dinyatakan reliable, yang berarti menghasilkan data yang dipercaya. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.14 di atas menunjukkan nilai signifikan atau SIMSIG total sebesar 0,520. Artinya nilai signifikan 0,520 lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan normal. Yang selanjutnya, uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 5 di atas, nilai toleransi masing-masing variabel tersebut lebih tinggi daripada 0,10. Nilai VIF masing-masing variabel tersebut lebih rendah daripada 10. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi tersebut. Yang selanjutnya, uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.16 di atas, seluruh variabel independen memiliki signifikansi lebih tinggi dari 0,05. Maka dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah heterokedastisitas. Yang selanjutnya, uji F. Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 187,853 dan probabilitas sebesar 0,00. Dalam penelitian ini, jumlah responden sebanyak 221 menggunakan nilai signifikan 5%, maka perolehan nilai F tabel sebesar 2,14. Hal tersebut berarti nilai F hitung sebesar 187,853 lebih tinggi dari 2,14 serta nilai signifikan di bawah 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi pengetahuan perpajakan, motivasi karir, motivasi kualitas, motivasi sosial, motivasi ekonomi, dan motivasi berprestasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak. Selanjutnya, uji koefisien determinasi R2. Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel 4.19 di atas menunjukkan nilai adjust R required sebesar 0,836. Hal tersebut menjelaskan bahwa besarnya pengaruh motivasi pengetahuan perpajakan, motivasi karir, motivasi kualitas, motivasi sosial, motivasi ekonomi, dan motivasi berprestasi terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak adalah sebesar 83,6%, sisanya sebesar 16,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang selanjutnya, uji T. Berdasarkan uji T pada tabel 4.20 di atas dapat dijelaskan bahwa hipotesis yang pertama menyatakan bahwa motivasi pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak. Pada tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 2,251 lebih besar daripada T tabel sebesar 0,134. Koefisien beta sebesar 0,100 dengan nilai signifikan sebesar 0,025. Berdasarkan hasil olah data di atas menunjukkan nilai signifikan yaitu 0,025
lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak, sehingga hipotesis 1 diterima. Kemudian yang hipotesis kedua menyatakan bahwa motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak. Pada tabel 4.20 di atas menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,455 lebih besar daripada T tabel sebesar 0,134. Koefisien beta sebesar 0,124 dengan nilai signifikan sebesar 0,015. Berdasarkan hasil olah data di atas menunjukkan nilai signifikan 0,015 lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak. Jadi hipotesis kedua dapat diterima. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa motivasi kualitas berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak. Pada tabel 4.20 di atas menunjukkan nilai T hitung sebesar 7,353 lebih besar daripada T tabel sebesar 0,134. Koefisien beta sebesar 0,397 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Berdasarkan hasil olah data di atas dapat menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi kualitas berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak, sehingga hipotesis yang ketiga dapat diterima. Selanjutnya hipotesis yang keempat menyatakan bahwa motivasi sosial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak. Pada tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 0,626 lebih kecil daripada T tabel sebesar 0,134. Koefisien beta sebesar min 0,027 dengan nilai signifikan sebesar 0,532. Berdasarkan hasil olah data di atas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,532 lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi sosial tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak, sehingga hipotesis yang keempat tidak diterima. Yang selanjutnya hipotesis kelima menyatakan bahwa motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak. Pada tabel 4.20 di atas menunjukkan nilai T hitung sebesar 1,802 lebih besar daripada T tabel sebesar 0,134. Koefisien beta sebesar 0,071 dengan nilai signifikan sebesar 0,073. Berdasarkan hasil olah data di atas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,73 lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak, sehingga hipotesis yang kelima tidak diterima. Kemudian yang selanjutnya hipotesis ke-6 menyatakan bahwa motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak. Pada tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 7,651 lebih besar daripada T tabel sebesar 0,134. Koefisien beta sebesar 0,363 dengan nilai signifikan sebesar 0,00. Berdasarkan hasil olah data di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak, sehingga hipotesis yang ke-6 dapat diterima. Kesimpulan, penelitian ini menggunakan 221 responden dari mahasiswa akuntansi di seluruh Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk membuktikan pengaruh motivasi pengetahuan perpajakan, motivasi karir, motivasi kualitas, motivasi sosial, motivasi ekonomi, dan motivasi berprestasi terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa motivasi pengetahuan perpajakan, motivasi karir, motivasi kualitas, motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak. Sehingga tingginya tingkat motivasi berprestasi, maka minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak juga akan semakin tinggi. Motivasi sosial, motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak.
Mahasiswa yang tidak terdorong untuk mencari penghargaan finansial yang tinggi, melainkan mereka bekerja sesuai dengan bidang yang disukai, bukan bekerja hanya untuk imbalan. Yang selanjutnya, saran. Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dan beberapa universitas yang mencakup seluruh Indonesia dan menambah angkatan 2018 maupun yang sudah lulus ataupun yang sudah mengikuti pelatihan berbagai pajak. Yang kedua, penelitian ini selanjutnya dapat memperbanyak jumlah responden agar dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah metode lain dalam mengumpulkan data, seperti melakukan wawancara secara langsung kepada responden. Yang keempat, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa mengikuti berbagai pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel penghasilan orang tua atau indeks prestasi.